Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu tesis prodi S2 di Al-Quran dan Tafsir yang minta direview. Jadi kita coba review dari pembimbing yang meminta memperbaiki dengan catatan-catatan yang ada di sebelah kanan saya. Apa sih yang harus makanya saya coba memberikan saran berkaitan dengan apa yang diberikan catatan-catatan oleh pembimbingnya. Kalau kita lihat dan kita baca, bab 4-mu belum fokus pada kajian inti. Wah, ini belum fokus ya, kata pembimbingnya. Lalu cobalah kamu fokus pada dua pertanyaan ini saja. Bagaimana metodologi tafsir at-tanwir karya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lalu yang kedua, bagaimana aspek-aspek relevansi tafsir at-tanwir karya Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan himpunan utusan tarjih. Untuk pertanyaan pertama, kamu cukup menjelaskan secara latar belakang penulisan, tafsir at-tanwir, sumber tafsir, metode, corak, jangan, alor, ngidul. Itu bahasa Sunda yang artinya jangan kemana-mana. Lalu untuk pertanyaan kedua, kamu cukup menunjukkan adakah relevansi dengan HPT, tentu ya HPT. Kalau kita lihat himpunan putusan tarjih, jika ada, itu pada bagian mana? Ungkapkan data yang akurat antara di tafsir dan di HPT. Baik, pertanyaan pertama ini dijelaskan itu jangan kemana-mana, fokus kepada jawaban dari pertanyaan bagaimana metodologi tafsir at-tanwir karya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau kita lihat, ini berapa halaman ya? Bab 4 itu 120. Wow, banyak. Ini sudah melebihi dari batas minimum. Kita cek apa saja pembahasannya dari bab 4 berkaitan dengan jawaban yang pertama itu. Ya, itu definisi, ini sebenarnya kalau definisi sudah nggak usah. Jadi boleh dihapus ataupun dipindahkan ke bab 3 untuk memperkaya hazanah. Tapi kalau di bab 4, definisi tafsirat tanwir itu nggak bisa diungkapkan lagi. Itu anggap sudah selesai. Nah, yang ingin kita kaji itu kan metodologi. Makanya dari pembimbing sudah diberikan catatan latar belakang penulisan. Maka di sini sebenarnya A itu udah aja langsung latar belakang penulisan tafsir. Kita coba tulis latar belakang penulisan tafsir. Jadi di sini udah aja langsung ke latar belakang penulisan tafsir. Jadi di sana masuk juga kepada tafsir at-tanwir itu seperti apa. Kalau ini kan dari mulai definisi tafsir dan sebagainya sebenarnya tidak harus dijelaskan lagi. Jadi langsung aja ke latar belakang penulisan tafsir. Nah, lalu yang kedua kita lihat apalagi posisi penafsiran di kalangan Muhammadiyah. Sebenarnya ini nggak terlalu urgent, posisinya bisa dimasukkan ke dalam latar belakang penulisan tafsir. Contoh misalnya gini, di kalangan warga Muhammadiyah, dalam penulisan tafsir dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah dari warga Muhammadiyah sendiri, atau bahasanya kulturalnya. Jadi kultural Muhammadiyah, namun tidak masuk kepada struktur pengurusan Muhammadiyah. Yang kedua ialah struktur Muhammadiyah ataupun orang-orang yang memang memegang posisi di Muhammadiyah. Yang ketiga itu adalah simpatisan.
atau cara harokah berpikirnya seperti Muhammadiyah, namun ia tidak mengklaim sebagai Muhammadiyah. Nah, itu ya. Jadi tiga ini bisa dimasukkan dalam perdebatan latar belakang penulisan tafsir. Yang mana nanti posisi tafsir At-Tanwir ini di mana posisinya? Posisinya apakah sebagai seorang warga Muhammadiyah yang memang menjadi pengurus, ataukah warga Muhammadiyah yang tidak menjadi pengurus dalam struktur organisasi Muhammadiyah, ataupun di luar itu outsider. Nah itu ya, jadi ini bisa dimasukkan. Jadi ini terlalu panjang juga sebenarnya, jadi nggak usah dimasukkan. Itu kita lihat lagi. Maroji Tafsir At-Tanwir. Nah ini sumber tafsir ya, sumber tafsirnya. Kita coba lihat. Oh ini sangat sedikit sebenarnya. Kalau Maroji ini sebenarnya belum bisa menjawab dari yang disebut dengan Maroji. Jadi belum bisa menjawab. Kalau kita lihat dari poin-poinnya itu kan, tafsir ini memang hadir untuk mengarahkan pada konsep penafsiran yang tersendiri. Di antaranya adalah, ini kan pernyataan yang perlu dibuktikan, ataupun yang perlu disajikan. Bayani Irfan seperti apa. Makanya, untuk membuat maraji atau sumber tafsir itu, dia berikan apa ya, catatan saja. Oh ya, caranya seperti apa? Yang pertama, coba lihat sumber tafsir, lihat referensi tafsir tersebut. Referensinya apa sih? Referensinya apa? Kalau kita lihat bangunan masadir atau maraji itu kan merujuknya itu bil ra'yi, bil maksur atau bil isyarah. Itu kan finisnya. Tapi kan prosesnya itu dibangun oleh cara baca dari penulisnya seperti apa. Makanya coba lihat referensi tafsir tersebut dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh siapa? Ya, ini belum ada. Nah, dipengaruhi oleh siapa? Contoh misalnya dipengaruhi oleh Muhammad Abdul. Berarti tafsir Al-Manar. Misalnya, coba kita lihat, bandingkan. Contohnya seperti apa? Memang benar antara tafsir At-Tanwir dengan tafsir Al-Manar memiliki persamaan, atau karena rujukan dari tafsir At-Tanwir itu pasti ada persamaan. Nah, itu yang perlu disajikan. Jadi sajikanlah masadir sumbernya itu, kalau misalnya bil ra'i, jelaskanlah seperti apa. Apakah penggunaan bahasanya, ataukah penggunaan lebih banyak cara berpikirnya, ataukah ternyata sumber riwayat-riwayatnya yang banyak. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Maka di sini perlu dijelaskan yang pertama, alasan memilih sumber tafsirnya. Dibuktikan dengan contoh. Yang kedua, coba lihat referensinya kemana tokoh-tokoh yang paling dominan. Tentu kalau referensi pasti banyak. Tapi kita bisa baca bahwa tafsir ini memiliki kecenderungan ke tokoh siapa. Misalnya ada 3 atau 4, kita ambil itu, kita baca, lihat perbandingannya sama atau tidak. Gitu ya. Jadi nanti ini akan terlihat dan itu akan lebih kokoh. Ini dari Maraj. Lalu sejarah penafsiran sebenarnya ini nggak usah. Menurut saya ya, ini nggak usah. Kalau mau dimasukkan saja di tafsir di bab 3 berkaitan dengan perkembangan tafsir. Ini lebih cocok kalau di
Kalau itu tidak bisa. Kita lihat lagi. Tujuan. Nah, ini sebenarnya tujuan. Oh, majelis tarjih ya. Nggak usah. Metodologi pembaharuan. Nah, ini harus spesifik. Jangan masuk ke terlalu umum. Jadi misalnya metodologi tafsir at-tanwir. Di dalamnya ada apa? Kalau kita mengungkapkan kaidah ataupun tafsir dari Prof. Badruzaman, itu metode itu kan manhaj. Di mana manhaj itu ada yang bisa kita ada am, nah ini am ya, ada khas. Am itu ada tahlili, ijmali, maudhu'i, muqarrar. Pertanyaannya posisinya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, khas itu adalah langkah-langkah penafsiran yang dilakukan. Seperti apa sih? Misalnya dalam surat Al-Fatihah itu langkah pertama apa yang dibaca? Penjelasannya apakah di tematik atau seperti apa? Itu langkah-langkah. Jadi kalau ini terlalu umum ya, nah ini sudah ada disebabkan adanya roh gerakan tajdid. Oke. Tapi ini jangan langsung ke Muhammadiyah terlalu jauh ya, langsung saja fokus ke tanwirnya. Nah, setelah ini masuknya sebenarnya hubungan sains dan kemunafikan itu nanti masuknya ke relevansi. Adakah yang pertanyaan kedua, adakah hubungan antara tafsir at-tanwir dengan apa itu ya putusan tarjih ya HPJ gitu ya atau apa ya kalau putusan tarjih lah itu. Tapi di sini kita metodenya apa? Misalnya katakanlah tahlili. Kenapa dikatakan tahlili? Karena penjelasannya sangat analisis. Analisis. Oh, panjang ya gitu. Ya, mudahnya itu. Coba diuraikan. Coba diuraikan analisisnya seperti apa. Misalnya ketika ayat ini menggunakan pendekatannya bahasa. Ketika berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka diungkapkannya itu dengan teori-teori. Ketika misalnya sosial, maka digunakanlah teori sosial. Ketika misalnya fikih, maka digunakanlah tokoh-tokoh pembaharu dan sebagainya. Itu menunjukkan proses penafsiran manhajnya yang tahlili. Lalu langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Satu, misalnya ayat-ayat yang berkaitan itu dikumpulkan. Yang kedua, menafsirkan kosakatanya. Kita berikan contoh. Yang ketiga, misalnya memberikan catatan tentang penafsiran selanjutnya dan yang lainnya. Itu adalah langkah-langkahnya yang harus disampaikan dalam aspek metode. Jadi kalau ini bisa lah ambil-ambil sedikit yang berkaitan ya. Jadi tinggal diperbaiki aja itu. Mana yang karakteristik kaum Bani Israel misalnya gini contohnya. Pada tafsirat tanwir terkadang merujuk kepada hadis-hadis yang dipertentangkan. Contohnya berkaitan dengan Bani Israel. Lalu dijelaskan contohnya seperti apa ini. Kan itu menjadi ini. Nah, ini referensi utama penafsiran At-Tanwir. Masuknya ke ini aja, ke sumber masodir, sumber rujukan. Nah, ini masukkan saja. Ini bolehlah dipindahin. Biar nggak ini. Nah, ini sumber juga masukkan ke masodir. Atau masodir ya. Oke. Selanjutnya, lagi ya. Tanwir dalam Al Tarjih merangkum dan merujuk semua pendapat. Tapi juga menggunakan sumber. Nah, ini masuknya nanti ke relevansi. Uh, jadi ini, uh, nah ini misalnya ketika At-Tanwir dengan hubungan dengan majelis tarjih, misalnya At-Tanwir
dengan majelis tarjih misalnya, maka itu masuknya keterkaitan. Itu masuknya yang pertanyaan kedua berkaitan dengan relevansi itu atau hubungannya bisa lah. Tuh, kita coba. Nah, ini kan kutipan-kutipannya harusnya masuknya ke masodir ya, super. At-Tanwir. Nah, ini hubungan At-Tanwir dengan himpunan tarjih. Nah, ini udah masuk. Nah, sebagian itu lalu masukkan apa hubungannya. Ya, oke, kita coba. Hadis tak mauquf bersandar pada sahabat. Apa ini ya? Nah, ini sebenarnya jangan diulang-ulang. Dalam artian jangan semuanya dimasukkan. Tapi poin-poin utamanya yang menjadi bahan diskusi dengan tafsir yang sedang dikaji. Ya, apa ini tafsir At-Tanwir kajian hadis pada penafsirannya. Ini kan seolah-olah memasukkan lagi metodologi yang ada pada tafsir At-Tanwir. Jadi yang memang tidak terlalu berkaitan dipindahin aja lah di bab 3. Kalau dikurangi boleh. Ini cek lagi ke bawah ini yang terpautkan opsi kasir. Kan penafsirannya nanti bisa dimasukkan lah ke metodologi mana yang kira-kira cocok. Kita cek. Iya. Nah, untuk ayat saya anjurkan ini kan gambar ya. Supaya dari segi estetik itu agak enak dibaca, bisa menggunakan Quran Kemenang yang website ataupun yang aplikasi yang langsung masuk dengan Word ataupun boleh dengan Maktabah Syamilah. Jadi supaya enak saja sebenarnya itu ya. Ini kan terlalu ini. Oke, coba ke bawah lagi. Ini harus dicoba dipindahkan, dirapitkan. Telaah pada kitab penciptaan manusia dalam At-Tanwir karya Majelis Tarjih. Oke, ini kan penafsirannya ya. Cobalah teori Darwin, ininya masuknya ke metodologinya atau ke ininya kan. Ini jangan terlalu semuanya dibahas. Kita kan nggak membahas evolusinya, kita hanya ingin menyinggung kan. Ini semuanya dimasukkan terlalu banyak. Dihapus saja sebagian. Ini terlalu banyak sebenarnya itu 2 halaman cukuplah untuk menjelaskan bagaimana penafsiran tafsir At-Tanwir untuk membantah teori evolusi. Jadi nggak usah banyak-banyak pengantarnya. Coba kita lihat lagi ini apa ini. Dalam kajian ini, oh ini terlalu banyak juga ya. Terlalu banyak. Poin-poinnya aja lah apa yang kira-kira menarik. Nah, ini azan eh, kita rehat sejenak dulu ya. Biar fokus mari saya cek.
Baik, kita lanjut. Dari apa yang disajikan, nah ini saya kira betul apa yang disampaikan pembimbing. Nah, apa solusinya? Saya berikan outline yang bisa diperbaiki lagi. Jadi nanti gini aja. Misalnya, untuk menjawab pertanyaan pertama itu adalah metodologi tafsir At-Tanwir, karya apa ya? Ini satunya apa? Misalnya sumber atau menggunakan bahasa Arab boleh, misalnya sumber, masodir, tafsir, At-Tanwir. Nah, di dalamnya itu tadi udah ada sebagian berkaitan dengan sumber referensi. Lalu tokoh-tokoh yang digunakan itu dimasukkan di sumber masodir tafsirnya. Ya, dimasukkan. Ada beberapa yang lainnya juga ada tadi. Jadi masukkan di masodirnya. Referensi tokoh yang jadi rujukan, apa namanya itu, beberapa aspek itu boleh masuk. Nah, yang kedua itu adalah metode atau manhaj. Manhaj dari tafsir tanwir. Nah, di sini kita bisa menggunakan poin-poin A-nya itu atau penjelasannya dari AM-nya dulu. AM-nya dulu itu apa? Misalnya metode secara umumnya itu tahlili atau ijmali. Karena panjang analisisnya maka tahlili. Jelaskan kenapa memilih tahlili argumennya, kenapa memilih tahlili. Dan berikan argumen contoh. Nah, contohnya seperti apa tahlili itu di beberapa tempat kalau misalnya mengkaji fikih seperti ini. Kalau mengkaji tentang teori barat seperti ini. Kalau mengkaji apa namanya itu berkaitan dengan keagamaan seperti ini. Lalu yang host, host itu sudah ada sebenarnya langkah-langkah penafsirannya, tinggal dipindahin aja dan dirapikan. Itu ya. Lalu yang ketiga, dari segi metode, dan yang ketiganya itu adalah corak tafsirnya. Nah, ini masuknya kemana coraknya? Dominannya lah. Dominannya itu apakah ke bahasa, ke sosial kemasyarakatan, atau adabul ijtimai, atau seperti apa? Misalnya masuknya ke adabul ijtimai ya, adabul. Nah, berikanlah contoh. Contohnya sudah banyak yang menunjukkan bahwa dominasi sosial kemasyarakatan ini sangat kuat. Itu ya, satu, dua, tiga. Ini udah cukup. Yang B, tinggal relevansi tafsir At-Tanwir dengan majelis tarjih. Oh ya, majelis tarjih Muhammadiyah. Kita jelaskan sekilas fungsi, karena kan di bab 3 sudah ada pasti ya tentang majelis tarjih Muhammadiyah seperti apa. Lalu kita coba membandingkannya saja. Ada nggak kesamaan? Misalnya membandingkannya kita ambillah 5 aspek rukun Islam, dari aspek ibadah misalnya, lalu aspek akidah ya, teologi, tauhid atau teologi boleh. Nah ini teologi. Lalu dari aspek sosial, nah ini kan kita bisa lihat dari aspek tauhidnya, dari keputusan tarjih dengan penafsiran ada kesamaan nggak? Dari aspek sosial ada kesamaan nggak? Dari ibadah misalnya ada kesamaan nggak? Nah, aspek-aspek relevansi itulah yang nanti akan dibandingkan. Sehingga akan ada terlihat, oh ternyata berbeda. Contoh misalnya dari aspek sosial itu ada perintah dari majelis ini. Sedangkan dari tafsirnya ini kan kita bisa dibuat tabel. Persamaan dan perbedaan antara majelis tarjih Muhammadiyah dengan tafsir At-Tanwir. Perbedaannya apa ya? Disampaikan. Itu jadi penemuan. Penemuannya bahwa apa yang ditulis dari tafsir At-Tanwir tidak sepenuhnya mengamini atau mengikuti beberapa keputusan yang telah ditetapkan.
pasti kan ada alasan. Kita paparkan juga faktor-faktornya apa. Apakah faktor sosial yang berbeda, ataukah seperti apa, dan sebagainya. Ini secara 80% datanya sudah ada, hanya tinggal dipindah-pindahkan, dirapihkan, menggunakan bahasa apa namanya bahasa Arabnya dengan bisa dengan makna bahasa merah dan sebagainya, kutipan langsungnya diperbaiki, itu sudah cukup. Ya, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Review berkaitan dengan hasil pembahasan dan mudah-mudahan bisa memudahkan dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.